Suara sirine memenuhi malam di sebuah kota Eropa. Lampu biru polisi berkedip di antara gedung-gedung tua, membelah keheningan yang mencekam. Di televisi dan media sosial, berita serupa terus berulang. Penyerangan di pusat kota, ledakan kecil di stasiun, serangan pisau di jalan umum. Setiap kali kejadian seperti ini muncul, satu hal langsung disorot. Asal pelaku, berlatar imigran, beragama Islam, datang dari zona konflik Timur Tengah. Disinilah ketakutan itu berakar. Bagi banyak warga Eropa, arus imigran Muslim dari Suriah, Afghanistan, Somalia, atau Sudan bukan sekadar persoalan kemanusiaan, tetapi ancaman terhadap keamanan domestik dan stabilitas sosial. Kebanyakan dari mereka memang melarikan diri dari perang yang lahir dari konflik berbasis agama, sektarianisme, dan ideologi yang keras. Namun, di mata masyarakat Barat, perbedaan itu sering kabur. Doktrin ekstremisme yang pernah melahirkan ISIS dan jaringan teror global kini menjadi bayang-bayang yang menempel pada setiap pengungsi yang datang mencari selamat. Bagi sebagian besar warga Eropa, ketakutan itu sederhana. Bagaimana jika yang kita tampung bukan korban, tapi pelaku berikutnya? Narasi ini, meski tak selalu adil, telah menjadi bahan bakar utama penolakan publik terhadap imigran Muslim di banyak negara. Ia membentuk persepsi, memengaruhi kebijakan, dan menciptakan jurang yang makin lebar antara rasa takut dan realitas. Namun di balik semua itu, pertanyaannya tetap sama seperti sejak awal. Apakah benar ancaman itu datang dari luar? Atau justru dari dalam ketakutan kita sendiri? Lima 50 tahun lalu, Islam dianggap sesuatu yang asing di Eropa. Hari ini, lebih dari 25 juta Muslim hidup dan bekerja di benua biru. Mereka bukan lagi tamu. Mereka adalah bagian dari wajah baru Eropa. Namun di tengah perbedaan, pertanyaan besar terus bergema. Apakah Islam dan Eropa bisa hidup berdampingan? Atau akan terus saling mencurigai selamanya? Islam bukan pendatang baru di Eropa. Jejaknya terbentang sejak abad ke-8, dari Andalusia di Spanyol hingga Bosnia di Balkan. Dulu, peradaban Islam justru menjadi jembatan ilmu pengetahuan bagi Eropa. Matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat diterjemahkan dari bahasa Arab ke Latin. Namun memori kolektif tentang kejayaan itu perlahan hilang. Tergantikan oleh narasi perang, penjajahan, dan konflik. Padahal sejarah memberi bukti. Islam dan Eropa pernah hidup berdampingan, bahkan berkolaborasi. Generasi baru Muslim Eropa berbeda dari orang tua mereka. Mereka lahir di sini, berbahasa lokal, sekolah di sistem Eropa. Namun tetap membawa nilai spiritual yang kuat. Mereka menjadi dokter di Paris, musisi di London, atlet di Jerman, dan anggota parlemen di Swedia. Mereka tidak lagi
imigran, tapi bagian dari masyarakat yang sedang mencari keseimbangan identitas. Inilah generasi yang tidak ingin memilih antara menjadi Muslim atau Eropa, karena mereka percaya bisa menjadi keduanya. Meski kontribusi mereka nyata, tantangan tetap besar. Banyak negara Eropa masih berjuang memahami bagaimana agama bisa hidup berdampingan dengan sekularisme. Perdebatan tentang jilbab di sekolah, pembangunan masjid, atau hak libur hari raya Islam menjadi simbol pertempuran identitas yang lebih dalam. Bagi sebagian pihak, kehadiran Islam dianggap ancaman terhadap nilai Eropa yang liberal. Namun bagi Muslim sendiri, kebebasan sejati justru berarti boleh menjadi diri sendiri tanpa harus meninggalkan iman. Dalam 20 tahun terakhir, banyak komunitas Muslim Eropa memilih jalur baru. Bukan sekadar bertahan, tapi berkontribusi. Di Prancis, komunitas Muslim mendirikan bank makanan untuk warga miskin tanpa memandang agama. Di Jerman, imam dan pendeta bekerja sama melawan ekstremisme. Di Inggris, banyak masjid membuka pintu untuk Open Day, agar warga non-Muslim bisa datang, bertanya, dan mengenal. Inilah transformasi yang pelan tapi pasti sedang membentuk wajah Islam Eropa. Dari minoritas tertutup menjadi komunitas terbuka.
Perubahan besar juga datang dari media dan dunia digital. Anak muda Muslim Eropa kini memegang kamera dan mikrofon sendiri. Mereka membuat film, podcast, dan konten sosial yang mengubah narasi lama. Sosok seperti Dina Tokyo di Inggris, Imam Mahmud di Prancis, atau YouTuber Muslim Jerman menunjukkan identitas bisa kuat tanpa harus konfrontatif. Melalui media sosial, mereka memperkenalkan Islam sebagai agama yang lembut, modern, dan manusiawi, bukan ancaman. Namun di balik optimisme itu, masih ada dua kutub ekstrim yang saling menyalakan api. Di satu sisi, kelompok sayap kanan yang menolak keberadaan Muslim dengan narasi Islamisasi Eropa. Di sisi lain, kelompok radikal yang justru ingin memisahkan diri dari masyarakat Eropa. Keduanya sama berbahaya, karena keduanya menolak ruang dialog. Tantangan masa depan bukan hanya soal politik atau agama, tapi bagaimana menghentikan spiral kebencian di kedua sisi. Perlahan tapi pasti, lahir generasi dengan identitas baru. Eropa Muslim. Bukan kontradiksi, tapi harmoni. Mereka berbicara tentang Islam yang inklusif, ramah terhadap demokrasi, dan berakar pada nilai-nilai universal, keadilan, kasih, ilmu, dan kemanusiaan. Profesor Tariq Ramadan pernah berkata, Muslim tidak sedang masuk ke Eropa. Mereka sedang membantu Eropa menemukan kembali jiwanya. Dan mungkin itu benar. Di saat Eropa kehilangan arah moral akibat politik dan materialisme, nilai-nilai spiritual Islam justru bisa menjadi penyeimbang.
Masa depan Eropa akan ditentukan bukan oleh jumlah imigran, tapi oleh kemampuan untuk saling memahami. Jika generasi baru mampu membangun jembatan antar budaya, Eropa bisa menjadi model dunia tentang hidup berdampingan dalam perbedaan. Dan mungkin, di masa depan, istilah Muslim Eropa tidak lagi diperdebatkan. Karena Islam dan Eropa sudah menjadi bagian dari cerita yang sama. Trilogi ini bukan kisah tentang pertentangan, tetapi tentang perjalanan panjang menuju saling pengertian. Eropa sedang berubah, dan Islam, dengan segala nilai dan ujian yang dibawanya, bukan ancaman bagi perubahan itu, melainkan bagian dari evolusinya. Karena masa depan manusia tidak dibangun dari ketakutan, tetapi dari keberanian untuk hidup bersama.